Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran matematika. Tapi sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Yang lalu antum sudah bahas tentang beberapa cara-cara dalam pengumpulan data ya. Ada yang melalui tes, kemudian melalui bertanya langsung, isian singkat, dan juga pencatatan langsung ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai cara penyajian data. Nah, untuk cara yang pertama, untuk penyajian data, itu ada dalam bentuk daftar ya. Misalnya coba antum lihat pada layar yang sudah Bu Fatma tampilkan. Nah, jadi di sini Beni sedang menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Kemudian Beni menuliskan di papan tulis. Beni menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Beni menuliskan tinggi badan, semua teman-temannya diperoleh data sebagai berikut dalam satuan cm. Nah, jadi ini dipaparkan beberapa data-data ya, data-data tentang tinggi badan ya dari seluruh siswa yang ada di kelas 5. Jadi ini ada 30 data ya. Nah, coba kita hitung ya, apakah memang 30 data ya. Di sini kita hitung ada 1 2 3 4 5, kemudian di bawahnya 1 2 3 4 5 6 ya. Kita kalikan 5 dikali 6 sama dengan 30 ya. Berarti di sini ada 30 data. Nah, sekarang silakan antum semua perhatikan datanya ya. Jadi dari data di atas diperoleh tinggi badan yang tertinggi adalah berapa? Ya, coba kita lihat di sini. Yang mana di sini data tinggi siswa yang paling tinggi? Ya, jadi yang paling tinggi itu adalah 165 cm. Kemudian coba kita cek yang paling rendahnya berapa ya. Jadi di sini ada 140, ada 142 ya. Tapi yang paling rendah itu adalah 138 cm. Nah, jadi sudah diperoleh ada dua data yang tertinggi dengan yang terendah. Yang tertinggi adalah 165 cm dan data tinggi badan yang terendah adalah 138 cm. Nah, berikutnya ya. Kalau yang punya buku boleh antum sekarang buka bukunya antum halaman 211 ya. Nah, jadi di halaman 211 itu ada pembahasan tentang membaca data dan menafsirkan ya. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi misalnya tadi antum sudah dapatkan data ya. Ada data 30 siswa di kelas 5 yang itu berdasarkan tinggi badan. Kemudian untuk memudahkan antum dalam menyelesaikan soal ya, misalnya antum mendapatkan soal seperti ini ya, berarti antum harus mengurutkan dulu ya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya. Yang paling rendah itu dari mana? Di sini kalau di sini yang paling rendah itu kan tadi 138 ya, kemudian yang paling tinggi adalah 165. Kemudian kita urutkan ya, di sini ada 138, ada dua ya, 138 ada dua orang yang memiliki tinggi 138, kemudian 140 juga ada dua orang, 142 juga ada dua orang, 143 satu, 145 satu, 148 satu orang, 149 satu orang ya. Nah, ya, jadi di sini kita bisa tuliskan datanya seperti ini ya. Jadi berdasarkan daftar data di atas diperoleh hasil sebagai berikut ya. Data terendahnya adalah 138 ya, ini ya yang paling rendah. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 138 ada berapa orang? Ya, ada dua orang ya. Kemudian data tertinggi adalah 165. Ya, kemudian berapa orang yang memiliki tinggi 165? Ada ya cuma satu orang ya. Dari mana kita tahu cuma satu orang ya? Karena di sini datanya cuma satu saja yang 165 ya, yang ini. Nah, berikutnya
Ini ya, jadi cuma satu orang yang memiliki data 165. Selanjutnya, siswa yang memiliki tinggi 140 cm ada berapa orang? Ya, kita hitung di sini ada berapa 140? Ada ya, ada 2. Ya, berarti di sini kita tulis ada 2 anak. Kemudian ada berapa siswa yang memiliki tinggi 142 cm? Kita lihat ada berapa 142 di sini? Ada 2. Berikutnya 143 ada berapa orang? Ada 1 ya. 145 ada berapa? 1 orang ya. Kemudian 148 ada 1. 149 ada berapa anak? Ya, ada hanya 1 anak saja. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 150, kita hitung ada berapa angka 150 di sini? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 anak ya. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 151 cm ada berapa? Ada 1 ya. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 152 cm ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2 ya. Selanjutnya yang 154 ada berapa? Ada 2 orang juga ya. 155 ada berapa orang? Ada 2 anak ya. 156 ada berapa anak? Ada 2. Yang memiliki tinggi 157 cm ada berapa? Antum tinggal lihat lagi di sini ya, ada 2 anak. Yang 158 ada berapa? Ada 1 anak. Kemudian 160 ada 2 anak. 162 ada 1 anak, 163 ada 1 anak, dan yang memiliki tinggi 165 ada satu orang. Jadi itulah cara membaca data dan menafsirkan ya. Jadi yang pertama itu antum lakukan kalau antum mendapatkan soal ya dalam penyajian data yang seperti ini namanya penyajian data ya, dalam bentuk daftar. Maka yang pertama kali antum lakukan adalah mengurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya. Dan antum juga harus menuliskan berdasarkan jumlah berapa yang memiliki data seperti itu. Misalnya di sini yang memiliki data 138 cm itu tingginya, berarti ada 2 orang, berarti antum menuliskan juga harus jumlahnya harus 2 ya. Tidak boleh antum kurangi ataupun antum lebihkan ya. Dan jadi berdasarkan data yang asli ya. Paham tum? Ya. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Jadi berikutnya untuk halaman 212 di asyik mencoba, kita kerjakan sama-sama dulu ya. Nanti tugas jantung yang asyik berlatih ya. Nah, di soal asyik mencoba ya di halaman 212 di situ sudah ada data ya. Data dalam bentuk daftar ya, hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 ya. Nah, jadi di sini sudah ada datanya ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya. Dari data di atas, tulislah dalam buku daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris ya. Jadi di sini ada 30 data ya. Jadi di sini kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 data. Nah, sekarang disuruh tulis dalam bentuk kolom dan baris ya. Jadi ada yang begini ya, yang dari atas ke bawah dengan dari kiri ke kanan ya. Jadi dalam bentuk kolom dan baris. Nah, sekarang untuk 30 itu kita bisa hasilkan dari berapa kali berapa? Ya, jadi dari 6 kali 5 ya, atau 5 kali 6. Jadi di sini tidak ditentukan ya ada berapa kolom, ada berapa baris, tetapi kita bisa mengetahui jumlahnya itu dengan mengalikan ya, yang menghasilkan angka 30. Nah, sekarang kita tuliskan dulu dalam bentuk daftar nilai ya. Jadi memiliki kolom dan baris ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk jawaban yang A. Jadi kita tuliskan dari yang paling, karena di sini diminta disusun dengan susunan yang teratur, berarti kita tuliskan dari data yang nilai yang paling rendah ke yang paling tinggi ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 baris dan ada 5 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 dan ada 6 baris ya. Nah, berikutnya ya, yang B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, sekarang silakan antum lihat di sini. Yang mana sini nilai yang paling rendah?
Ya, di sini kan kita sudah urutkan ya, berarti yang paling rendah itu adalah angka 60 ya, berarti 60 itulah nilai yang paling rendah. Sementara yang paling tinggi berapa? Ya, 90, 95 ya. Jadi ini ya, nilai yang paling tinggi 95 dan yang paling rendah adalah 60. Ya. Nah, jadi itu ya. Baik, antum sudah mengerti? Ya, jadi untuk memudahkan antum, silahkan antum menuliskan itu dari yang mengurut ya. Antum urut dari yang paling rendah ya. 60 di sini cuma 1, makanya di sini Bu Fatma cuma tulis 1. 65 ada 4, makanya di sini Bu Fatma tulis ada 4 nilai 65 ya. Jadi seperti ini ya. Oke, baik ya. Mudah-mudahan antum sudah mengerti. Sekarang tugasnya antum adalah mengerjakan soal di halaman yang sama ya, tapi asyik berlatih ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi ini yang antum kerjakan ya. Ya, jadi antum urutkan dulu baru antum jawab pertanyaannya ya. Ya, bisa ya? Insya Allah bisa ya. Fatma yakin antum insya Allah pasti bisa menjawab soal-soal ini. Nah, baik ya, itu untuk pembelajaran kita hari ini ya dalam matematika. Silakan antum kerjakan soal asyik berlatihnya. Mudah-mudahan antum bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Nah, itu saja dari Bu Fatma untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sebelum kita tutup ya, Bu Fatma kembali mengingatkan kepada antum ya, dalam memulai pembelajaran yang antum maupun mengakhiri, jangan lupa antum membaca doa ya. Nah, itu dari Bu Fatma ya. Sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis serta hamdalah. Astaghfirullahalazim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.